Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz Agil. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini ingin membuat video mengajar dengan mata pelajaran materi Al-Quran Hadis. Saya mengajar di sini di tingkat SMP Integral Hidayatullah yang ada di Andonohu. Baiklah, kita langsung ke video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adikku sekalian, sehat semua? Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Bismillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya ya. Nah, sekarang kalian bawa buku semua? Nah, di sini saya akan mengajarkan materi Al-Quran Hadis ya. Sudah pernah dengar Al-Quran dan Hadis? Nah, itu siapa yang tahu apa itu Al-Quran dan apa itu Hadis? Tahu? Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah firman Allah. Hadis adalah segala sesuatu yang datangnya dari Nabi. Betul sekali. Itu ya salah satu penjelasan tentang Al-Quran dan Hadis. Paham semua? Al-Quran, Hadis. Al-Quran, Hadis. Baik. Bapak akan mengajarkan materi tentang giat dalam bekerja keras, ya, giat dalam bekerja keras. Giat dalam bekerja. Baik. Bekerja di sini kita sebagai seorang umat muslim itu yang namanya bekerja itu istilahnya sudah kewajiban, apalagi kita seorang laki-laki kan, yang nanti ketika sudah berkeluarga akan otomatis akan mencari nafkah kan, mencari nafkah dengan bekerja. Sebelum itu ada dalil atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naba ayat 11 dan ayat 12. Coba siapa yang hafal surah An-Naba? Tahu? Atau ya di sini yang sudah menghafal juz amma yang juz 30, siapa yang sudah bisa menghafal? Adit, mana Adit? Angkat tangan Adit. Coba disebutkan atau dibacakan surah An-Naba ayat 11 sampai 12. Enggak apa-apa ya. Yes. Kalau bisa berarti hafalannya itu mungkin. Berarti hafalannya itu sudah mungkin gitu. Ayo. Apa? Waja'alna an-nahara ma'asha. Betul sekali. Waja'alna an-nahara ma'asa. Oke. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Waja'alna an-nahara ma'asha. Waja'alna ma'asya. Ma'asya. Siapa yang bisa artikan apa makna dari ayat tersebut? Waja'alna an-nahara ma'asya.
Ayo, bisa disangkut pautkan dengan materi kita giat dalam bekerja. Ayo, siapa yang bisa? Oh maaf, ini kurang alif ya. Ma'asya. Ayo, siapa yang tahu artinya? Ada? Waja'alna nahara ma'asa. Langsung saja kakak kasih arti. Waja'alna nahara ma'asa artinya, dan kami jadikan siang sebagai apa? Penghidupan. Jadi di sini, dan kami jadikan siang sebagai apa? Penghidupan. Baik. Maksud dari penghidupan sini ialah kita kembali ke ayat waja'alna nahara ma'asa, dan kami jadikan siang sebagai penghidupan. Maksud dari penghidupan ialah kita mencari kehidupan, yaitu kita bekerja. Bagi yang sudah berkeluarga, otomatis mereka akan mencari nafkah. Betul sekali, mencari nafkah untuk menghidupkan keluarganya. Begitu pula kalian nanti ketika sudah besar, apalagi kalian sudah berkeluarga, otomatis kalian akan mencari nafkah untuk keluarga kalian. Dalam surat lain juga disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Telah kami jadikan kalian di muka bumi ini sumber daya. Sumber daya maksudnya di sini ialah segala sesuatu yang ada di bumi ini. Contoh seperti pekerjaan-pekerjaan kayak yang seperti orang kerja, kalau misalnya di Sulawesi Tenggara itu dia itu terkenal dengan sumber daya alamnya kayak di tambang. Jadi telah dijadikan di dalam kalian itu sumber apa? Sumber pekerjaan, kenikmatan. Jadi terserah kita, tinggal kita yang aplikasikan, tinggal kita yang mencari di mana sumber tersebut. Di situ kita melakukan pekerjaan kita. Tetapi qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit dari kalian yang bersyukur. Karena sudah banyak kenikmatan yang dikasih, sudah banyak peluang yang dikasih, sumber daya, tetapi banyak yang tidak mensyukuri sumber daya tersebut, bahkan disia-siakan. Begitu. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita itu harus giat dalam bekerja, ya. Otomatis kalian akan merasakan juga yang namanya nanti akan mencari nafkah. Apalagi kalau kalian sudah berkeluarga. Di sini waja'alna nahara ma'asa, dengan yang tadi walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Tadi saya sudah jelaskan artinya, ya. Di sini ada cerita, ya, cerita seorang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Ketika itu Rasulullah berangkat perang di perang Khandaq di bangsa Romawi. Ketika itu umat Muslim sudah terancam mau berpeperangan ketika waktu itu. Sesampainya Rasulullah SAW di Madinah, ketika itu Rasulullah melihat seorang kakek tua yang pekerjaannya cuma memukul batu saja. Dia cuma bekerja memukul batu saja, karena sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lain, ya. Sudah tidak ada lagi pekerjaan lain. Di situ Rasulullah menanyakan, wahai kakek tua,
wahai orang tua, apa yang kamu lakukan? Ketika itu orang tua menjawabnya, ya Rasulullah, aku sedang mencari nafkah. Pekerjaan aku itu cuma memukul batu saja, memecahkan batu. Di situ Rasulullah SAW melihat tangannya itu sudah melepuh, sudah istilahnya sudah hancur lah. Bagaimana kalau misalnya orang memukul batu kan? Kalian saja kalau melubangi tanah pakai linggis, otomatis akan berbekas kan di sini. Itu baru cuma menggali tanah saja. Dia ini pekerjaannya sampai tua itu memukul batu saja. Di situ Rasulullah SAW langsung mengambil tangannya, langsung mencium. Ketika itu Rasulullah berkata, inilah tangan yang yang dijauhkan dengan api neraka. Kenapa dijauhkan? Karena dia ini mencari nafkah untuk keluarga-keluarganya. Begitu. Jadi kalau misalnya ada juga sabda Rasulullah, kalau misalnya dia keluar kemudian bekerja untuk mencarikan nafkah kepada keluarganya, itu termasuk fisabilillah atau di jalan Allah. Kemudian dia mencari nafkah untuk pribadinya, itu juga fisabilillah di jalan Allah. Begitu ya. Ada pertanyaan di sini tentang bekerja keras? Tidak ada. Sudah dipahami semua ini kan? Waj'alna an-nahara ma'asa. Saya tuliskan dulu sedikit dalil yang tadi, walaqad makkannakum fil ardi. Walaqad. Ini bisa dibaca kan? Sambil Pak Guru tulis, kalian tulis juga ya. Tulis di depan. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ais qalilan ma tashkurun. Oke. Bisa dibaca tulisannya? Bisa. Walaqad makkannakum. Oke. Coba perhatikan di sini. Jadi intinya di sini kita seorang muslim itu harus yang namanya giat dalam bekerja ya. Karena bekerja itu termasuk juga dalam ibadah ya. Ibadah. Intinya kita bekerja itu kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biar apa pekerjaan kita itu menjadi barokah. Karena segala pekerjaan apapun itu kita niatkan ya biar kita mendapatkan berkahnya. Jadi orang mencari pekerjaan itu bukan mencari berapa besar sih penghasilan yang dapatkan, tetapi kita mencari berkahnya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai di sini paham semua kan? Alhamdulillah, cukup sampai di sini saja pertemuan kita ya.
Kurang dan lebihnya guru mohon dimaafkan ya, karena kita di sini sama-sama belajar ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.